Angin malam selalu memiliki caranya sendiri untuk menceritakan sesuatu yang tidak diminta. Kadang, ia menyusup halus dari celah dinding bambu, membawa aroma tanah basah atau sekadar desis tanpa wujud yang membuat bulu kuduk meremang. Namun malam itu, malam yang mengubah sisa hidup keluargaku. Angin membawa sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih purba dari sekadar ketakutan manusia. Aku masih 5 tahun waktu itu. Umur ketika dunia seharusnya berisi mainan dan tawa, bukan suara perempuan tua yang muncul dari tubuh ibuku sendiri. Di tengah tangis lirih ibuku, tangis yang terputus-putus seperti seseorang yang sedang menahan sakit, tiba-tiba terdengar cekikikan. Suara itu sangat jelas, sangat dekat, sangat salah. Suara yang seharusnya tidak keluar dari mulut perempuan berusia 30-an. Kelopak mata ibuku mendadak terangkat perlahan, dan dari balik rambutnya yang kusut, tampak senyum lebar yang bukan senyumannya. Tatapan itu bukan tatapan seorang ibu, itu lebih seperti tatapan seorang nenek renta yang telah lama mati dan kembali hanya untuk bermain-main dengan manusia. Bapak menepuk pipi ibu sambil berbisik panik. "Sadarlah, Bu, sadarlah." Namun cekikikan itu makin keras, makin patah-patah, makin menusuk seperti kuku yang menggesek kaleng tua. Ibu menunjukku. "Koe sopo?" Suaranya tinggi, serak, bergetar, suara tenggorokan tua yang kering. Aku masih ingat kakakku yang terburu-buru mengambil segelas air, merapal sesuatu sambil menahan tangis. Tapi ibu tertawa seolah mengejek usaha itu. Bibirnya tersenyum terlalu lebar. Giginya terlihat terlalu banyak. Beberapa kali, ibu kembali seperti dirinya sendiri. Mata sendu, suara lemah, lalu sekejap berubah kembali menjadi sosok asing dengan tawa cekikikan yang menggema di kamar. "Aku ora nyakiti dheweke," bisik ibu dengan suara setengah sadar. Simbah rambut putih senang meluk aku. Malam itu, aku tidak mengerti apapun. Tapi jauh di kemudian hari, aku tahu satu hal. Ada sesuatu yang memperhatikan ibu sejak malam itu. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Tahun-tahun berikutnya, seperti berjalan sambil menunggu sesuatu yang tidak kami pahami. Ibu mulai sering mencium aroma melati yang tidak ada. Kadang, ia terdiam lama, lalu bertanya dengan suara gemetar, "Kamu gak denger, Nok? Ada wanita nangis, minta tolong." Kami tidak pernah mendengar apapun. Suatu senja, ibu pulang dari mengantar sepupuku. Jalan itu, jalan yang memotong sawah, selalu terkenal angker. Dan di sana, tepat di tengah jalan, berdiri sosok hitam tinggi besar. Tubuhnya seperti batang pohon gosong, matanya merah seperti bara kayu yang hampir padam. Ibu bilang, sosok itu hanya menatapnya, tanpa bergerak, tanpa berkedip, seolah menunggu ia melakukan sesuatu. Untung ibu masih cukup sadar untuk memacu motor secepat mungkin. Kejadian itu membuat ibu semakin sering murung, tapi tidak ada yang menyangka bahwa kejadian terburuk justru menunggunya jauh di depan. Hari itu, ibu sedang sakit kaki, lebam, pincang, tapi harus tetap rewang di rumah bibiku. Suketi, adik iparnya, berbicara kasar padanya. Itu membuat ibu pulang dengan hati panas. Untuk menenangkan diri, ia ikut bapak ke sawah. Tapi perdebatan kecil di pematang sawah membuat ibu semakin sensitif. Bapak sempat meninggalkannya sebentar untuk mencari rumput. Ketika ia kembali, ibu sudah tidak ada. Hilangnya ibu membuat kampung geger. Orang-orang yang lewat mengaku melihat ibu berjalan sendiri ke arah jalan pintas. Jalan yang menembus sawah, melintasi sungai kecil, lalu masuk ke wilayah kebun karet, dan pekarangan gelap yang jarang dilewati siapapun setelah senja. Saat itu, azan maghrib sudah berkumandang. Malam turun cepat, angin membawa bau tanah yang lembab, dan ibu lenyap tanpa jejak. Kami menyebar. Aku bersama Suryo masuk ke kebun karet. Sunyi, kecuali suara serangga.
Lalu muncul suara anak-anak, riuh, tertawa, berlarian. Suara itu kosong, seperti gema dari lorong kosong. Tidak mungkin ada anak bermain jam segitu di tempat sesunyi itu. Tambah rame, gumam Suryo. Aku marah, bukan takut. Malam itu, aku merasa sesuatu mempermainkanku, seolah ingin melihat reaksiku. Tapi suara itu tiba-tiba hilang. Hening kembali menelan semuanya. Kami mencari sampai Isya. Tidak ada ibu, tidak ada jejak, tidak ada suara. Yang ada hanya rasa dingin yang tidak biasa. Dingin yang seperti keluar dari tanah itu sendiri. Di rumah, orang-orang berkumpul. Bapak datang dari rumah Mbah Senen. "Jarene, ibumu diseleh ke barang alus," kata bapak lirih. Aku merinding mendengarnya. Rasanya masuk akal. Suara melati, raungan perempuan, sosok hitam di jalan. Semuanya seperti potongan-potongan petunjuk yang selama ini tidak mau kami camkan. Pencarian besar-besaran dilakukan, tapi nihil. Semua orang yang turun ke sawah, sungai, kebun bambu, tidak ada yang melihat ibu lewat. Seolah-olah ia menghilang dari dunia ini. Tengah malam, ketika semua orang mulai putus asa, tiba-tiba, brok, suara keras seperti benda jatuh dari ketinggian. Semua orang berlari ke sumber suara, rumah Mbah Romlah. Dan di sana, di tanah, tepat depan rumahnya, ibu tergeletak, pingsan, nafasnya berat. Pakaiannya penuh debu dan lumpur, seolah ia dijatuhkan dari langit oleh sesuatu yang tak ingin terlihat. Bagaimana ia bisa ada di sana? Tidak ada jalan pintas ke rumah Mbah Romlah. Tidak ada yang melihatnya berjalan lewat depan rumah manapun. Ibu seperti muncul dari udara kosong. 3 jam kemudian, ibu siuman. Matanya berat, pucat. Ia memandang kami satu persatu. Napasnya tersengal. "Aku, neng ngendi?" "Di rumah, Bu." Ia terdiam. Lalu dengan suara bergetar, lebih takut dari siapapun di ruangan itu, ia berkata, "Aku iki, sopo?" Seluruh tubuhku gemetar. Bukan hanya hilang, bukan hanya dibawa sesuatu. Ibu seperti dipulangkan dalam keadaan bukan dirinya sendiri. Yang kutulis berikut adalah ingatan ibu yang muncul seperti potongan-potongan mimpi buruk. Tidak sepenuhnya jelas, tapi cukup untuk membuat siapapun tidak tidur semalaman. Saat ibu ikut bapak ke sawah, ia masih marah oleh perlakuan Suketi. Kepalanya pening, emosinya naik turun. Setelah bapak pergi merumput, ibu berjalan menyusuri sawah sendirian. Di pematang sawah, ibu berkata, ia melihat kerumunan ibu-ibu. Mereka tampak membawa hasil panen. Tertawa pelan, melambaikan tangan. Mereka berdiri di dekat jembatan bambu. Lumayan, ada teman pulang. Batin ibu. Ibu memutuskan menyusul mereka. Tapi semakin dekat ia berjalan. Langkah mereka tidak menimbulkan suara. Baju mereka tidak tertiup angin. Wajah mereka kabur. Dan saat ibu sampai tepat di belakang mereka, mereka berhenti bersamaan, lalu menoleh perlahan. Serempak. Di sana tidak ada wajah. Hanya kulit putih pucat dan senyum yang terlalu lebar. Senyum yang seperti retakan pada batok kepala. Ibu menjerit, tapi tidak ada suara keluar dari mulutnya. Para ibu-ibu itu memegang tangan ibu. Dingin, licin, seperti tangan orang mati yang baru diangkat dari sungai. Mereka menarik ibu masuk ke jalan gelap di balik kebun karet. Jalan itu sangat asing. Padahal seharusnya itu hanya jalan pintas desa. Tapi ibu tidak mengenali apapun. Semakin ia ditarik, semakin pekat kegelapan itu. Semakin jauhlah suara maghrib, suara kampung, suara manusia. Hingga akhirnya, ibu hanya ingat satu hal terakhir. Seseorang berambut putih panjang berdiri di tengah jalan, menutupi cahaya bulan. Dalam gelap, tampak senyumnya yang dahulu pernah keluar dari mulut ibu saat kesurupan. Lalu, semua gelap. Penduduk yang menemukan ibu malam itu
mengatakan sesuatu yang membuat darahku dingin. Mbak Siti Kui tiba seperti dijatuhkan dari atas, bukan berjalan, bukan jatuh sendiri, tapi seperti dilepas. Dilepas oleh apa? Tidak ada yang tahu. Namun sejak malam itu, ibu tidak bisa melewati jembatan bambu. Ia akan muntah, ketakutan, dan tubuhnya gemetar tanpa sebab. Kadang ia mencium melati, kadang melihat wanita rambut putih melintas di sudut penglihatannya. Kadang mendengar suara ibu-ibu tertawa riuh dari arah sawah. Dan malam-malam tertentu, ketika angin lewat membawa serpihan bisik, ibu akan bertanya lirih dengan mata yang tidak fokus. Simbah rambut putih, wis teko meneh le?